Hari ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda. Bedanya dengan yang pembahasan minggu lalu, kalau regresi linear hanya menguji satu hubungan variabel independen dengan satu variabel dependen. Kalau regresi linear berganda itu satu variabel dependen terhadap beberapa variabel independen. Sebetulnya regresi linear berganda itu untuk meramalkan nilai variabel terikat apabila variabel bebasnya minimal 2 atau lebih variabel. Variabel terikat sama dengan variabel independen ya, dan variabel bebas sama dengan variabel independen. Nah, analisis ini bisa dilihat, bisa menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu positif atau negatif. Jadi yang diuji nanti bukan hanya model regresi secara keseluruhan ini bisa untuk mengestimasi variabel dependen atau enggak, tapi masing-masing variabel independen itu arah hubungannya positif atau negatif. Nah, analisis regresi berganda itu bisa dihitung pakai dua cara. Satu pakai SPSS, yang kedua pakai manual. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung analisis regresi linear berganda dengan menggunakan cara manual. Nah, pertama, ketika kita mau melakukan pengujian regresi berganda, kita harus menentukan hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Nanti di slide-slide selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana menghitung hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Kedua, kita harus menentukan tingkat signifikansinya. Alfanya harus ditentukan. Atau confidence interval ya, bahasa lainnya dari tingkat signifikansi. Ketiga, kita harus menghitung konstanta dan koefisien regresi masing-masing variabel bebasnya. Jadi yang dihitung adalah A dan B. A itu adalah konstanta, dan B kali X1, B kali X2, B kali X3, dan seterusnya itu adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen. Kemudian kita harus menghitung koefisien korelasi parsialnya. Kemudian kita hitung koefisien determinasinya dan harus mencari standar error of estimate-nya. Nah, dua yang terakhir adalah kita harus melakukan uji F untuk mengetahui apakah model regresi itu bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Dan baru kita yang terakhir melakukan uji T untuk mengetahui bagaimana setiap variabel independen itu secara sendiri-sendiri, secara mandiri itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi dalam satu persamaan regresi berganda, ada kemungkinan semua variabel independen itu akan mempengaruhi variabel dependen, tapi juga ada kemungkinan bahwa tidak semuanya dari variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen, dan bahkan juga ada kemungkinan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kalau kalian lihat dalam persamaan ini adalah persamaan regresi linear berganda. Biasa ditulis dengan Y sama dengan A plus BX1 plus B2 X2 dan seterusnya plus BNXN. Di mana kalau kalian lihat A itu adalah konstanta, ya, nilai konstanta, B1, B2, Bn itu adalah koefisien regresinya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kita mencari setiap A dan B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Kita nanti akan melihat di slide selanjutnya. Lalu nilai A dan B dapat dihitung dengan cara seperti yang disebutkan di dalam slide ini. Cuman kita harus memperhatikan bahwa ada perbedaan antara menghitung A dan B1 dan B2. Di mana kalau kalian lihat huruf X-nya yang di A itu X besar, dan huruf X-nya yang di B1 dan B2 itu X kecil. Artinya apa? Itu kita akan mencari X kecil-kecilnya itu satu persatu, dan Y-nya juga ada Y kecil di bagian B1, B2, di A, sedangkan di A itu adalah Y besar. Artinya kita akan menghitung secara satu persatu nilai X2 kuadrat, X1, X1, X2, X2,
X1 kuadratnya dan X1 kali X2 yang dikuadratkan beserta Y-nya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam slide ini kita bisa menghitung masing-masing komponen rumus yang diperlukan, di mana kalian bisa bedakan antara X kecil dengan X besar, dan X itu adalah variabel bebas yang punya nilai-nilai tertentu, dapatnya dari data di lapangan, N adalah jumlah sampel, dan Y adalah nilai variabel terikat. X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, Y, X2Y, dan X1, X2 harus dicari secara manual menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan. Jangan lupa kita juga harus mencari nilai korelasi parsial bergandanya. Nah, ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat secara serentak, dan nilainya nanti berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilainya mendekati angka 1, hubungannya semakin kuat, dan sebaliknya jika semakin mendekati angka 0, hubungannya semakin lemah. Korelasi ganda disimpulkan dengan huruf R besar ya. Dihitung dengan rumus yang sudah tertera di bawah, jadi pakainya X dan Y-nya bukan dari nilai variabel independen, tapi dari hasil penghitungan slide sebelumnya. Sebetulnya regresi linear berganda itu untuk meramalkan nilai variabel terikat apabila variabel bebasnya. Kemudian kita harus mencari koefisien determinasinya yang digunakan untuk mengetahui berapa persen sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kalau R kuadratnya bernilai 0, maka tidak ada sedikit pun persentase variabel bebas yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Tapi jika R square-nya nilainya 1, maka sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna. Rumus penghitungan R square tertera di bawah. Ini rumusnya diperoleh dari penghitungan R dari slide sebelumnya dan X1, X2 dari slide sebelum-sebelumnya. Jadi itu tidak memakai nilai mentah dari variabel independen dan independennya, tapi memang harus dicari satu persatu dahulu. Slide ini berisi mengenai rumus-rumus yang diperlukan untuk mencari koefisien determinasi. Di sini saya jabarkan mencari RX1, RX2, dan RX1, X2. Nanti kalian bisa lihat di situ X-nya adalah variabel bebas masing-masing ya, dan Y-nya adalah variabel terikatnya, N-nya jumlah sampelnya. Nah, dalam slide ini kita bisa menghitung masing-masing komponen rumus yang diperlukan, di mana kalian bisa bedakan antara X kecil dengan X besar, dan X itu adalah variabel bebas yang punya nilai-nilai tertentu, dapatnya dari data di lapangan, N adalah jumlah sampel, dan Y adalah nilai variabel terikat. X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, Y, X2Y, dan X1, X2 harus dicari secara manual menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan. Kita harus melakukan uji F untuk mengetahui apakah variabel independen itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dan mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Kemudian kita akan menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Caranya dengan cara melakukan uji F. Di sini F hitung dapat dicari dengan cara koefisien determinasi dikalikan dengan N, yaitu jumlah sampel, dikurangi K, yaitu jumlah variabel bebas minus 1, per K, yaitu variabel bebas, dikalikan 1 min koefisien determinasi. Kemudian kita harus mencari koefisien determinasinya yang digunakan untuk mengetahui berapa persen sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kalau R kuadratnya bernilai 0, maka tidak ada sedikit pun persentase variabel
bebas yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Tapi jika R-square-nya nilainya 1, maka sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna. Rumus penghitungan R-square tertera di bawah. Ini rumusnya diperoleh dari penghitungan R dari slide sebelumnya dan X1, X2 dari slide sebelum-sebelumnya. Jadi itu tidak memakai nilai mentah dari variabel independen dan independennya. Tapi memang harus dicari satu persatu dahulu. Setelah melakukan uji F, kita harus melakukan uji T. Uji T dilakukan secara parsial terhadap masing-masing variabel independen dan dependen. Ya. Jadi T hitung itu dihitung dengan cara BI alias koefisien regresi variabel I dibagi dengan standar error variabel I. Atau seperti tertera di rumus itu R dikalikan akar N min K min 1 per akar 1 min R kuadrat. Jangan lupa setelah mendapatkan T hitung juga harus dibandingkan dengan T tabel. Ya. T tabel sama dengan T dalam kurung alfa dikurangi DF, di mana DF sama dengan dicari dengan cara N minus K minus 1, di mana K jumlah variabel bebas, N adalah jumlah sampel. Alfanya adalah taraf signifikansi. Sebagai contoh, jika ada 2 variabel bebas dan 10 sampel, tingkat signifikansi yang dipakai 5%, maka DF-nya sama dengan N minus K minus 1, sama dengan N adalah sampel 10 dikurangi K adalah variabel bebasnya 2 minus 1 sama dengan 7. Jadi tabel untuk tingkat signifikansi 5% adalah 2,364. Nah, berikut ini saya sertakan contoh soal. Dilihat bahwa ada data penelitian dari berat badan yang dipengaruhi urutan umur dan tinggi. Data tertera pada tabel di bawah. Pertama, tentukan persamaan regresinya. Kedua, harus dibuktikan apakah variabel bebasnya ini berpengaruh terhadap variabel berdasarnya secara bersama-sama maupun secara parsial. Untuk membantu penghitungan, maka saya sarankan buat tabel penolong terlebih dahulu. Nah, itu tabel penolongnya berapa banyak tabel yang harus dibuat, harus lihat kebutuhan rumusnya untuk masing-masing jumlah kuadrat yang dibutuhkan di dalam rumus. Di sini kita bisa dilihat di nomor 1, kita harus membentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif dan banyak kalimat dulu. Hipotesis nolnya itu tidak ada berpengaruh antara variabel tergantung dengan variabel bebas, dan yang alternatifnya ada pengaruh antara variabel tergantung dan variabel bebasnya. Kemudian kita harus mencari di nomor 2 adalah nilai alfa konstantanya, koefisien regresi pertama dan koefisien regresi kedua. Konstanta adalah A, koefisien regresi pertama adalah B1, koefisien regresi kedua adalah B2. Rumus-rumus sudah tertera di bawah di poin A dan B sampai G di slide selanjutnya. Dari poin A ini bisa dilihat kebutuhan jumlah kuadrat sigma X1 kuadrat itu diperoleh dari jumlah dari data variabel bebas pertama dikuadratkan dikurangi dengan jumlah data dari variabel pertama dalam kurung kuadrat dibagi dengan jumlah sampel. Penghitungannya akan sama dengan kebutuhan dari nomor B, yaitu jumlah kuadrat sigma X kuadrat kedua. Setelah melakukan uji F, kita harus melakukan uji T. Uji T dilakukan secara parsial terhadap masing-masing variabel independen dan dependen. Ya. Jadi T hitung itu dihitung dengan cara, jangan lupa setelah mendapatkan T hitung juga harus dibandingkan dengan T tabel. Ya. T tabel sama dengan T dalam kurung alfa dikurangi DF, di mana DF sama dengan dicari dengan cara N minus K minus 1, di mana K jumlah variabel bebas, N adalah. Lalu nilai A dan B dapat dihitung dengan cara seperti yang disebutkan di dalam slide ini, cuman kita harus memperhatikan bahwa ada perbedaan antara menghitung A dan B1 dan B2. Di mana kalau kalian lihat huruf X-nya yang di A itu X besar dan huruf X-nya yang di B1 dan B2 itu X kecil. Artinya apa? Itu kita akan mencari
X kecil-kecilnya itu satu per satu dan Y-nya juga ada Y kecil di bagian B1, B2, di A, sedangkan di A itu adalah Y besar. Artinya kita akan menghitung. Nah, kemudian kita baru bisa mencari uji untuk melihat apakah variabel bebasnya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tertentunya. Diuji dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. F hitung dapat dicari dengan menggunakan koefisien determinasi ya. K di sini adalah jumlah variabel bebas, N adalah jumlah sampel, tinggal dimasukkan ke dalam rumus bandingkan dengan F tabel. Apakah F hitungnya lebih besar dari F tabel atau lebih kecil dari F tabel? Sehingga ketahuan F hitungnya 2,2345, F tabelnya 3,98. Cara membaca F tabel sudah pernah saya ajarkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ini menggunakan F tabel dengan tingkat signifikansi yang diminta. Kemudian setelah bisa dibandingkan, maka kita bisa mencari kesimpulannya apakah variabel bebasnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tertentu. Setelah itu kita harus menghitung T hitungnya untuk melihat apakah variabel bebasnya itu masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel tertentunya. Jadi T hitung ini akan dihitung 2 kali untuk variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua dengan menggunakan koefisien regresi masing-masing variabel bebas per standar error of estimatesnya masing-masing variabel bebas. Bandingkan dengan T tabelnya. Apakah lebih besar T hitung atau lebih besar T tabel? DF di sini degree of freedom-nya diperoleh dengan cara N min K min 1, di mana N adalah jumlah sampel, K adalah banyaknya variabel bebas, dan itu di min 1. Tabel dapat dicari dalam tabel T sesuai dengan tingkat signifikansi yang diminta. Saya sudah pernah mengajarkan di beberapa slide sebelumnya. Lalu setelah dilihat masing-masing variabel bebas, kita bisa bandingkan untuk variabel bebas pertama, T hitungnya itu ternyata lebih kecil daripada T tabel, maka HO-nya diterima, yaitu umurnya tidak berpengaruh terhadap berat badan. Dan untuk variabel bebas kedua juga ternyata H-nya juga lebih kecil daripada T tabel, sehingga tinggi badan tidak berpengaruh terhadap berat badan. Jadi, kalau secara parsial atau secara sendiri-sendiri, umur dan tinggi badan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap berat badan. Namun, secara bersama-sama, umur dan tinggi badan berpengaruh signifikan terhadap berat badan. Nah, berikut ini saya sampaikan soal latihannya. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan 1 hari sebelum UAS di hari Seninnya minggu depan. Nanti dikerjakan, dikirim email ke saya masing-masing. Ini adalah tabel data yang dibutuhkan untuk menghitung regresi berganda. Jangan lupa buat tabel penolong dulu, baru nanti bisa kalian hitung kebutuhan rumusnya.